Kita akan sebutkan dulu beberapa indikasi penyihir ya, supaya Bapak Ibu mengenal. Ada banyak poin-poin berhubungan dengan indikasi penyihir. Yang pertama itu, memang orang-orang ini kebanyakan tidak beriman kepada Allah. Kalaupun mereka beriman kepada Allah, kalaupun mereka memperlihatkan beriman kepada Allah, berarti itu cuma simbolik. Jadi jangan terpengaruh, mohon maaf, dengan hanya sekedar kopiah hitam, kopiah haji, atau apalah ya yang mereka pakai, karena biasa menggunakan simbol-simbol ini yang semestinya digunakan oleh manusia-manusia mulia seperti para kiai kita, para guru kita. Mestinya mereka yang menggunakan itu kan. Tapi banyak dukun-dukun menyalahgunakan itu sehingga mencoreng nama baiknya para ulama kita ya. Makanya itu harus hati-hati. Nah, cara mengenal mereka selain bukan cuma simbolik, biasanya memang omongannya itu diikuti dengan syarat-syarat. Ya, misalnya syarat berikan kepada saya foto, ya. Misal itu biasanya minta foto sudah jelas. Kalau ulama nggak ada minta foto kita. Ya. Nggak ada orang datang masalah suami istri atau ada anaknya sakit kasih ke saya fotonya nanti saya doain dari foto, itu nggak ada. Tapi itu ciri-ciri mereka. Kalau ulama tidak akan lakukan itu. Dia cuma bilang, Bapak Ibu silakan doain anaknya, doanya baca ini misalnya. Nah, itu nggak ada masalah. Kemudian seringkali memang komunikasi atau konsultasi yang terjadi itu di tempat dia praktek atau di rumah itu seringkali remang-remang, ya, gelap biasanya. Karena memang Bapak Ibu untuk bisa disihir oleh dia. Jadi kalau misalnya ada suami istri datang kepada dukun misalnya ya, sebenarnya dia sedang disihir juga. Karena dukun itu menjadikan dia sebagai pasiennya supaya rutin datang ya. Jadi sebenarnya dia tidak sadar, dia minta supaya suaminya atau istrinya disihir, sebenarnya dia sedang disihir oleh dukun tersebut. Nah, cirinya itu biasa begitu, remang-remang. Kalau ada apa namanya kendi-kendi ya, kerang-kerang, kalung-kalung yang besar gitu kan. Apalagi kalau yang sudah sangat jelas, kalau ada tengkorak-tengkorak, ada menyan-menyan ya, dupa, itu selalu. Ya, kita kalau datang ke rumah kiai, ke rumah ustadz, rumah ulama, insya Allah tidak begitulah ya. Artinya kita datang bertamu biasa, salam, berikan salam, bertanya, konsultasi, dihidangkan makanan seperti umum ya. Kecuali kalau memang dasarnya ke tradisi, misalnya kayak di Saudi, biasanya kita kalau datang ke rumah orang, dia bukan semprotin minyak wangi rumahnya, memang dibakarin dupa. Kalau itu tradisinya lain ya. Tapi kalau mereka tidak, memang dupa itu biasanya dilemparin serbuk-serbuk supaya keluar asap, keluar apa segala macam gitu kan. Termasuk ciri dukun itu kalau dia bertanya, dia suka bertanya nama ibu, bukan nama ayah. Siapa nama ibu kandungnya? Ya, yang kita sayangkan ini sebenarnya banyak tersebar sekarang di instansi-instansi kita. Nama ibu kandungnya siapa? Apa hubungannya sama ibu kandung? Namanya dia ternisbatkan ke ayahnya, tapi mereka harus bisa bentrok dengan hukum Allah. Jadi syaitan itu selalu mencari sesuatu yang bertolak belakang. Anak dinisbatkan kepada ayah, nggak bakal dinisbatkan pada ibu. Maka dia tanya ibu kandungnya. Sebenarnya kan ayah kandungnya semestinya. Kemudian juga termasuk ciri-ciri yang mendasar sekali adalah seringnya mereka berkomat kamit ya. Komat kamit, dan biasanya komat kamitnya itu tidak bersuara sama sekali atau bersuara sebagian, sisanya dihilangkan. Sementara kalau orang betul-betul memang misalnya kita datang kepada rumah seorang kiai atau ustadz atau ulama yang memang mulia, dia baik hubungannya sama Allah, kalau dia pun ruqyah dia bersuara, dia dengarkan ayat Al-Quran, kita tahu apa yang dibaca gitu, bukan cuma sekedar komat kamit ya. Maka itu indikasi-indikasi ya, biasanya seperti itu. Kalau dukun yang tidak menggunakan kedok ulama atau tidak menggunakan kedok para dai ini, lebih jelas lagi, seperti ada tengkorak, dia minta darah ayam, dia minta ini itu, lebih jelas lagi. Dan biasanya di rumah mereka itu di tempat prakteknya ada lingkaran, biasanya kalau di Indonesia mungkin baskom atau apa, di dalamnya tanah. Biasanya orang yang mau jadi pasiennya ini atau berobat ini disuruh injak tanah itu ya. Biasanya juga dikasih kalung-kalung, cincin ya, gelang yang sudah dimantrain lalu dikasih. Biasanya dikasih baju yang penuh dengan tulisan-tulisan, lalu kemudian disuruh pakai di malam Jumat di sinar matahari ya. Kadang-kadang dikasih air, kemudian air itu disuruh taruh di bawah bintang, cahaya bintang malam, dikenal dengan air bintang, dan segala macam hal yang seperti ini ya. Makanya saya bilang tadi, kesimpulannya sudah nggak usah ke tempat-tempat mereka ini, karena dilarang dalam agama kita.